Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Septianingsih dari salah satu anggota kelompok yang saya cantumkan pada bagian ini. Yang beranggotakan saya sendiri Dewi Septianingsih dengan NIM SSI 2023033607. Yang kedua ada Cahya Sulistiawati dengan NIM SSI 2023033637. Yang ketiga ada Ananda Kalsafebilillah dengan NIM SSI 2023033606. Dan yang keempat terakhir ada Devi Puspitarini dengan NIM SSI 2023033605. Nah, studi kasus yang kita ambil pada tugas kali ini yaitu mengenai deteksi kebisingan ruangan menggunakan sensor bunyi. Di sini ada studi kasus dan latar belakang mengapa kelompok kita mengambil judul tersebut. Yang pertama, studi kasus. Perpustakaan kampus sering mengalami kebisingan karena mahasiswa berbicara dengan suara keras. Agar petugas tidak perlu mengawasi ruangan secara terus-menerus, dibuat sistem pendeteksi kebisingan berbasis ESP 8266 dan sensor bunyi yang dapat memberikan peringatan otomatis ketika suara melebihi batas yang ditentukan. Lalu, latar belakang di sini perpustakaan dan ruang belajar membutuhkan suasana yang tenang agar aktivitas belajar lebih nyaman, namun pengguna sering tidak menyadari bahwa suara yang dihasilkan terlalu keras. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mendeteksi tingkat kebisingan dan memberikan peringatan secara otomatis saat suara melampaui batas yang telah ditentukan. Lalu, SDLC metode waterfall. Yang pertama ada analisis. Di sini ada dua, yaitu analisis fungsional dan non-fungsional, dan saya akan membahas untuk yang pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan fungsional. Nah, pada kebutuhan fungsional, sistem yang dibuat itu harus mampu mendeteksi intensitas suara menggunakan sensor KY038 secara berkelanjutan. Yang kedua, membaca data sensor melalui ESP8266. Yang ketiga, membandingkan nilai suara dengan batas threshold yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, menyalakan LED hijau jika kondisi ruangan masih tenang. Lalu LED merah dan buzzer apabila tingkat kebisingan melebihi batas. Lalu yang terakhir ada beroperasi secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Lalu untuk non-fungsional kita ada beberapa. Yang pertama ada software dan ada hardware. Untuk hardware tersendiri ada yang tadi sebelumnya ESP 8266 dengan MCU, lalu sensor bunyi KY038, lalu LED hijau untuk menunjukkan kondisi stabil, dan LED merah untuk mendeteksi kebisingan. Lalu ada buzzer, lalu ada breadboard, lalu ada kabel jumper, lalu ada resistor, kabel USB, dan lalu selanjutnya setelah hardware terdapat software. Yang pertama Arduino IDE untuk membuat dan mengunggah program, memasukkan kode-kode. Lalu selanjutnya Windows 10-11 sebagai sistem operasi. Lalu yang terakhir ada drive ESP8266 sebagai board dapat dikenali komputer, agar breadboard itu dapat dikenali sama komputer. Lalu kita masuk aja ke desain yang sudah kelompok kita buat, dan di sini saya juga akan menjelaskan sebagian kecil dari desain-desain tersebut. Pada tahap desain dirancang sistem indikator kebisingan berbasis ESP, Node MCU, dan sensor bunyi KY038 untuk memantau tingkat kebisingan ruangan secara otomatis. Sistem ini digunakan sebagai pengingat agar suara perpustakaan atau ruang belajar tetap kondusif. Dan yang pertama saja ada sensor KY0 KY038 mendeteksi, yaitu gunanya untuk mendeteksi intensitas suara dan mengirimkan data ke ESP8266. Selanjutnya ada ESP8266 ini membandingkan nilai tersebut dengan data threshold yang telah ditentukan pada program. Jika suara masih di bawah ambang batas, LED hijau akan menyala sebagai tanda ruangan dalam kondisi tenang.
Sebaliknya, apabila suara melebihi batas, LED merah dan buzzer akan aktif sebagai peringatan adanya kebisingan. Lalu rangkaian pengguna resistor sebagai pembatas arus LED, sedangkan seluruh komponen dipasang pada billboard dan dihubungkan menggunakan kabel jumper agar proses perakitan lebih mudah. Lalu secara keseluruhan sistem bekerja dengan alur sensor mendeteksi suara, ESP8266 memproses data, lalu membandingkan dengan threshold, menyalakan LED hijau jika kondisi normal atau LED merah, dan buzzer jika ruangan bising. Dan mungkin cukup sekian penjelasan mengenai proyek kali ini yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan salah satu kewajiban yang sudah saya penuhi untuk tugas 2 IoT. Saya sudah menjelaskan mengenai analisis dan mengenai desain juga. Terima kasih, mohon maaf sekali apabila ada kesalahan pada saat penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.